Halo, perkenalkan nama saya Claudio Manoputi. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Prodi Informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Tugas yang saya akan membahas adalah kerangka kerja dan paradigma interaksi. Definisi kerangka kerja dan paradigma interaksi. 1. Kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem dengan kerangka kerja yang tepat. Perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekadar hasil pencampuran komponen meskipun secara bersamaan. Yang kedua, pengertian paradigma. Sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Konsep penyusunan tindakan yaitu 1. Goal, kejadian yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan manipulasi suatu objek. Yang keempat, evaluasi, pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 7 langkah tindakan. Yang pertama, menentukan fungsi suatu peranti. Yang kedua, menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, menentukan pemetaan antara keinginan dan penggerakan fisik. Yang keempat, melakukan suatu tindakan. Yang kelima, menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. Yang keenam, menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. Yang terakhir, menentukan status sistem saat ini. Jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Jarak pemisah evaluasi, kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Artinya perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah evaluasi ini memiliki arti tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengertikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan suatu sistem. Komponen utama sistem S menggunakan bahasa mesin, atribut komputasi yang menunjukkan status sistem pengguna. Pengguna P menggunakan bahasa tugas, atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Masukan atau M menggunakan bahasa masukan. Keluaran. K menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama, fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi, pengguna mengformalisasikan sebuah goal yang dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem penyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Fase evaluasi pada siklus interaksi. Yang pertama, fase evaluasi pada siklus interaksi. Versi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengarirkan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Pemodelan sistem. Model konseptual, model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem image.
Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar, tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. 2. Tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten untuk model yang sama sering tidak kompatibel. Yang terakhir, personal bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Sekian dan terima kasih.